Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba kepada ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Iya. Baik, terima kasih. Di sini siapa yang nggak hadir? Coba lihat teman sebangkunya ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Semoga keadaan ini terus dipertahankan ya. Agar apa? Agar nanti kalian tidak ketinggalan pelajaran. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur atom. Terus kita membahas pengertian-pengertian dari atom. Ibu mau tanya nih, siapa yang masih tahu apa itu atom? Coba Dita. Iya, siapa lagi? Siapa yang tahu atom itu apa? Iya, benar sekali. Benar ya. Jawaban kalian tadi benar. Jadi atom itu adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi atau tidak bisa dibagi lagi. Nah, di pertemuan kita yang sekarang ini kita akan membahas tentang teori perkembangan atom. Ibu mau tanya lagi nih, siapa yang tahu teori perkembangan atom itu ada berapa? Coba Novel. Iya. Siapa lagi? Iya, benar. Benar ya. Ibu tambahkan lagi. Teori perkembangan atom itu ada 5. Yang pertama, teori atom menurut Dalton. Yang kedua itu teori atom menurut J.J. Thomson. Yang ketiga itu teori atom menurut Rutherford. Yang keempat itu teori atom Bohr, dan yang kelima yang terakhir ini adalah teori mekanika kuantum atau teori modern. Nah, coba ada yang tahu nggak teori atom menurut Dalton itu apa? Nggak ada ya? Oke, Ibu jelasin ya. Teori atom menurut Dalton itu dia mengemukakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Kenapa? Karena atom itu seperti ruang hampa yang tidak memiliki muatan. Nah, dia juga mengeluarkan postulat bahwa atom itu adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, yang sama terbentuk dari atom-atom yang identik. Nah, kalau unsur-unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Atom yang bergabung itu akan membentuk senyawa. Dalton mengemukakan bahwa atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mengerti semua ya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke teori perkembangan atom yang kedua, yaitu menurut siapa? Iya, benar, J.J. Thomson. Dia mengemukakan bahwa atom itu seperti roti kismis. Coba kalian bayangin, roti kismis itu seperti apa? Roti ada kismisnya. Maksud dari itu apa sih? Coba Iman, coba jelaskan. Teori perkembangan atom seperti roti kismis itu. Ya, benar ya. Maksud dari seperti roti kismis ini adalah ibaratkan atom. Nah, roti kismisnya itu adalah elektron. Jadi elektronnya itu menyelimuti rotinya atau atomnya gitu. Nah, berdasarkan percobaannya dengan sinar katoda, ia menemukan bahwa ada partikel, yaitu elektron tersebut. Itu. Jadi dia menemukan bahwa atom itu bukan ruang hampa yang tidak memiliki muatan, tapi
atom yang memiliki partikel-partikel lainnya, yaitu elektron. Nah, kelebihan dari teori perkembangan atom menurut J.J. Thomson ini adalah dapat menerangkan adanya partikel subatom. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Nah, dari kelebihannya itu tentu ada kekurangannya. Apa? Kekurangannya yaitu J.J. Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan atom positif, susunan partikel positif dan negatif dalam atom tersebut. Nah, dikembangkanlah lagi oleh si Rutherford. Nah, Rutherford ini mengemukakan bahwa atom itu memiliki inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron. Teorinya ini ia kemukakan berdasarkan pada percobaannya pada hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Tuh sinar alfa ditembakkan melalui plat timbal lalu mengenai lempeng emas tipis. Nah, di situ nanti ada kayak cahaya seperti titik cahaya gitu. Di sini ia mengemukakan atau mendapatkan bahwa itulah inti atom. Nah, yang dikelilingi oleh elektron. Kelebihan teori perkembangan atom menurut Rutherford ini, ia dapat mengidentifikasi adanya proton dan neutron di inti atom. Tapi ada kekurangannya, yaitu rumusan persamaan gelombang ini hanya dapat diterapkan secara eksak. Lalu model atom ini sulit diterapkan untuk elektron mikroskopis. Contohnya pada tanaman atau tumbuhan seperti itu. Itu sulit untuk menggunakan model atom si Rutherford ini. Jadi, dikembangkan lagi lah oleh si Bohr. Menurut Bohr, teori atom ini berbentuk seperti spiral. Berdasarkan percobaan yang ia lakukan pada spektrum atom hidrogennya, bahwa spektrum atom bersifat discrete, yaitu terputus-putus. Spektrum discrete ini menunjukkan bahwa atom itu hanya memancarkan cahaya pada gelombang tertentu, gitu, panjang gelombang tertentu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah semua sudah paham? Iya, Rizky, apa? Iya, benar. Jadi, menurut Bohr ini, teori atomnya itu hanya memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu gitu. Jadi, tidak ada atau tidak bisa memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang sangat panjang gitu. Bohr juga menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepaskan sejumlah energi. Nah, inilah yang disebut dengan emisi. Emisi ini dapat dituliskan atau kita bisa hitung dengan rumus E sama dengan HF sama dengan H kali C per panjang gelombang. Nah, di mana H itu adalah konstanta Planck. Apa sih kelebihan dari teori perkembangan atom menurut Bohr? Kelebihan yang pertama yaitu dia dapat menjelaskan kelemahan dari Rutherford. Menjelaskan kelemahan dari teori atom menurut si Rutherford. Yang kedua, dapat memancarkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Tapi masih ada kelemahannya ini. Apa kelemahan teori atom menurut si Bohr? Yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Nah, lalu dikembangkan lagi nih, yang terakhir inilah dia pelengkap atau yang kita gunakan untuk membahas materi
di struktur atom dan teori perkembangan atom ini, yaitu mekanika kuantum. Teori atom yang lebih konkret atau yang lebih lengkap dan lebih jelas dari Dalton, terus J.J. Thomson, Rutherford, Bohr. Nah, dijadiin satulah atau dilengkapkan lagi di mekanika kuantum ini. Apa sih teori atom di mekanika kuantum ini? Di mekanika kuantum ini, ia menganggap bahwa elektron itu bukan partikel yang diskrit, namun elektron yang memiliki sifat dualisme yang diterangkan oleh de Broglie, yaitu elektron yang dapat dianggap sebagai materi karena elektron itu memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Lingkaran ini yang di tengahnya itu inti atom. Nah, ini orbital-orbital atom seperti yang kita gunakan saat ini. Dia ada kulit terluar dan kulit yang paling dalam. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk mencari elektron valensi dari suatu atom. Nah, kelebihan dari mekanika kuantum ini adalah pada mekanika kuantum ini dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel pada lempeng emas tipis. Dan yang kedua, dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Nah, kekurangannya apa? Dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya, anak-anak? Coba itu yang di belakang, Rizky. Kenapa dari tadi Ibu lihat, dari tadi kamu tuh lihat ke belakang terus? Kenapa? Ada apa? Oh, tidak ada apa-apa ya? Oke, baik. Ibu mohon kepada kalian semua, kalau Ibu lagi menerangkan, coba untuk diperhatikan. Agar apa? Agar nanti kalian paham materi yang Ibu sampaikan dan lebih mengerti gitu. Untuk pertemuan kedepannya, perhatikan ya kalau gurunya lagi menerangkan. Iya. Oke, karena semuanya sudah mengerti, coba keluarkan kertas 1 lembar. Kita ada ini kuis. Nggak banyak-banyak, cuma 3 soal aja. Iya. Sudah? Oke. Yang pertama, coba sebutkan apa saja teori perkembangan atom. Sudah? Yang kedua, apa kekurangan teori atom menurut Rutherford? Ya. Dan yang ketiga, coba gambarkan teori atom menurut J.J. Thomson. Sudah? Nah, kuis ini Ibu berikan, atau latihan ini Ibu berikan sebagai untuk penguasaan materi kalian terhadap apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Terkait latihannya ada yang ingin ditanyakan? Iya. Iya, besok dikumpulnya. Besok ya. Nah, untuk ini latihan itu akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pembuatan teori atom yang menurut J.J. Thomson tadi itu kalian rangkailah sedemikian kreatifnya gitu. Ya. Baiklah, karena waktunya sudah mau habis ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan materi yang udah Ibu sampaikan tadi? Ya, coba Sari.
Iya, benar. Benar ya. Kesimpulannya adalah teori perkembangan atom itu ada 5. Yang pertama, teori atom Dalton. Ia menjelaskan bahwa teori atom itu seperti bola pejal. Dan yang kedua, teori atom menurut J.J. Thomson. Ia menjelaskan bahwa atom itu seperti roti kismis. Dan yang ketiga, teori atom menurut Rutherford. Dan yang keempat, teori atom menurut Bohr. Ia menjelaskan bahwa teori atom itu berbentuk spiral. Dan yang terakhir, teori mekanika kuantum atau pelengkap dari semua teori atom yang sudah dilakukan atau dijelaskan tadi. Dan mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Jangan lupa besok bawa ini ya, tabel periodik untuk memudahkan kalian ya menentukan konfigurasi elektronnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.